menghormati, di segmen kedua ini setiap pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari panelis yang akan dibacakan oleh moderator, di mana setiap pasangan calon yang mendapatkan pertanyaan akan menjawab dan akan ditanggapi pasangan calon lainnya, dan juga akan ditanggapi balik oleh pasangan calon yang mendapatkan pertanyaan. Namun sebelumnya kami persilahkan kepada salah satu panelis untuk mengambil undian daftar pertanyaan. Kami undang Bapak Abdul Karim untuk mengambil nomor undian di Facebook. Bapak Ibu, amplopnya masih disegel. Untuk segmen kedua ini, kami berikan terlebih dahulu kesempatan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan panelis dengan tema pembangunan ekonomi. Kabupaten Takalar terbentang luas sumber daya maritim dan pertanian perkebunan. Bagaimana cara Anda meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Takalar pada sektor maritim dan pertanian serta perkebunan? Kami persilahkan kepada nomor 1 untuk menjawab pertanyaan. 4 menit dimulai dari sekarang. Baik. 2 menit dimulai dari sekarang. Hari ini kita kenal sebagai, saya sampaikan tadi, Indonesia adalah agro maritim. Bagaimana meningkatkan di sisi maritim. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat connectivity antara satu pulau dengan pulau lainnya. Artinya sangat penting adanya pelabuhan. Yang kedua adalah bagaimana memberikan pemahaman pengetahuan kepada para nelayan kita untuk menggunakan kapal tangkap yang modern dan bagus bagi lingkungan. Yang ketiga adalah pengembangan budidaya baik rumput laut yang banyak di ikan, tuna dan sebagainya, udang faname dan seterusnya, sehingga semakin dikenal. Ya. Terus yang keempat adalah mengembangkan olahan-olahan daripada hasil produksi maritim kita. Rumput laut bisa jadikan apa, kemudian udang bisa jadikan apa, sehingga bisa dikemas. Tidak hanya menghasilkan produk asli, tapi juga sudah ada nilai tambah, ada value added, sehingga masyarakat tidak hanya menjual rumput lautnya saja, tapi sudah bisa dalam bentuk keripik dan lain sebagainya. Baik, saya tambahkan, prinsip pembangunan ekonomi hari ini adalah prinsip pembangunan berkelanjutan. 1. Yang kedua adalah prinsip perencanaan terintegrasi, bahwa di daerah pesisir mesti direncanakan dengan baik, dengan detail tata ruang yang lengkap. Yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi lokal di daerah tersebut, sehingga ini semua bisa meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Takalar, tetapi tetap mengandung sistem keberlanjutan, sustainable development. Saya kira tambahan saya. Jadi potensinya harus dimanfaatkan oleh Takalar karena sangat luar biasa. Saya kira demikian dari kami. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor 1. Waktu menanggapi 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, tadi
Saya berterima kasih atas jawaban nomor 01. Memang kita memiliki potensi dan sudah terkenal, misalnya rumput laut itu adalah salah satu penghasil terbaik dan kita menjadi supplier yang juga diakui. Demikian juga produk pangan kita. Akan tetapi ada hal yang perlu kita sama-sama cermati adalah bahwa potensi untuk peningkatan produksinya itu sebenarnya masih terbuka lebar. Jadi kita berharap bahwa kita bisa mengintensifkan pendidikan pada nelayan dan petani kita, dan juga pemanfaatan teknologi yang lebih modern agar generasi milenial yang tadi disebutkan oleh pasangan satu yang berkelanjutan itu bisa tetap ikut dalam berpartisipasi peningkatan produksi ini. Nah, kira-kira saya harus menanggapi. Kira-kira apakah bisa konsep penerapan teknologi smart farming misalnya, atau smart teknologi dalam budidaya ini bisa kita intensifkan untuk peningkatan produksi sehingga marketing yang sudah tersedia itu kita bisa lebih penuh. Itu saja terima kasih. Mau ada tambahan? Ada tambahan? Terima kasih cukup. Kemudian kami persilahkan kepada pasangan nomor 1 untuk menanggapi balik jawaban pasangan calon nomor 2. Waktu menanggapi balik 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Jadi sekarang ini di mana-mana teknologi sudah sangat maju dalam hal digitalisasi. Jadi smart farming ini adalah bagaimana kita mengembangkan produksi kita dengan menggunakan teknologi dari yang tradisional menjadi modern. Contoh misalnya untuk pengembangan rumput laut. Sekarang ini kan rumput laut dijemur, habis dijemur kemudian dikeringkan. Nah, kalau kondisinya hujan bagaimana dong? Kan bisa nggak dioper dengan temperatur suhu yang sudah diatur, sehingga tidak tergantung kepada cuaca, sehingga produksi rumput laut masyarakat kita ini bisa kita maksimalkan. Setelah itu kemudian kita olah dan kita carikan pasar. Pasarnya sekarang sudah digital marketing 4.0. Kita bisa jual di internet, bisa dijual di Instagram, di Facebook, sehingga banyak investor yang bisa melihat oh, ternyata rumput laut Takalar itu luar biasa bagusnya. Perlu Anda ketahui bahwa 35% ekspor rumput laut Indonesia itu berasal dari Takalar. Utang dulu Takalar. Ini potensi yang harus digali. Jadi bagaimana memaksimalisasi rumput laut ini bagi kemajuan masyarakat kita. Di Punagan, di Laikan dan sebagainya banyak orang menggantungkan diri. Bahkan 60% dari mereka itu adalah petani rumput laut dan nelayan. Sehingga sayang kalau mereka tidak berikan pemahaman, tidak ditambahkan dengan teknologi dan tidak digaris kalau perlu diberikan akses kepada pasar, akses kepada modal, sehingga mereka akan lebih maju dan lebih menguntungkan dan lebih bermanfaat untuk anak cucunya di masa akan datang. Saya tambahkan, terima kasih bahwa Harap tenang Bapak Ibu. agar terdapat nilai tambah dalam pembangunan kita di Kabupaten Takalar ini, maka selain teknologi yang disampaikan oleh Bapak calon bupati kami, maka memang perlu di Kabupaten Takalar ini potensi sumber daya kelautan kita, potensi sumber daya pertanian kita ini kita lakukan hilirisasi sampai ke dari hulu sampai hilir. Untuk apa? Untuk memberikan nilai tambah kepada sumber daya pertanian dan perikanan kita. Sungguh besar potensinya laut kita di Kabupaten Takalar ini, panjang garis pantainya 74 km dengan produksi perikanan yang hari ini masih kurang lebih masih 44.000 ton sesuai data, ya. Tetapi ini bisa kita tingkatkan dengan teknologi. Jadi intinya ketika kami diberi amanah oleh masyarakat Kabupaten Takalar, maka insya Allah potensi perikanan kita akan tingkatkan dengan teknologi dan tentu menganut asas keberlanjutan. Tetap kita menjadikan kelestarian alam ini,
kelestarian sumber daya ini tetap menjadi perhatian kita. Begitupun di potensi pertanian kita. Potensi pertanian kita hari ini sisi lahannya kurang lebih 28.000 hektar ini kita anggap belum maksimal di dalam produktivitas, sehingga penggunaan teknologi kemudian support terhadap petani kita, di mana kekurangan pupuk, kekurangan bibit unggul hari ini perlu kita tingkatkan. Kemudian akses pasar, sehingga harga produksi hasil pertanian kita pada waktu-waktu yang akan datang bisa kita kontrol dengan baik. Ini merupakan komitmen daripada pasangan nomor 1, insya Allah ke depan ketika diberi amanah, maka persoalan pertanian perikanan insya Allah akan kami tuntaskan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan berikan kepada pasangan calon nomor 2. Namun sebelumnya kami persilahkan kepada salah satu panelis untuk mengambil undian daftar pertanyaan. Kami persilahkan kepada Profesor Dr. Muhaimin Latif, Magister Teologi, untuk mengambil undian daftar pertanyaan di Facebook. Bapak Ibu yang kami hormati, amplopnya masih tersedia. Tata kelola pemerintahan. Berdasarkan data Komisi Informasi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar mendapat predikat sebagai kabupaten paling tidak informatif di Sulawesi Selatan. Apa langkah-langkah yang Anda akan lakukan dalam mengatasi persoalan itu? Waktu untuk menjawab pertanyaan 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Tata kelola pemerintahan yang berbasis juga penting dan juga penting. Karena itu sistem yang akan kami gunakan dalam pelaksanaan tata kelola yang akan datang apabila kami diberi amanah untuk melanjutkan pemerintahan ke depan, maka saya melakukan sistem transparansi dan akuntabilitas, yaitu mulai dari desa sampai ke daerah. Kenapa saya berbicara tentang desa? Karena desa juga itu mengelola keuangan dengan anggaran APBD desa. Yang kedua ada APBD kabupaten. Oleh karena itu, kalau sistem ini saya gunakan dengan pengelolaan yang baik, maka insya Allah pemerintahan ke depan akan berjalan yang lebih baik. Terima kasih. Jadi yang dimaksudkan Bapak kami adalah digitalisasi seperti yang ada dalam program kerja ini dari kabupaten sampai ke desa. Memang kita tidak bisa selesaikan semuanya, tapi kami telah memiliki prestasi di dalam hal transparansi, misalnya pencapaian di zaman Pak Haji menjadi KMDP dan ketika kami menjadi WTP. Kita sudah mendapatkan banyak penghargaan yang menunjukkan bahwa kita telah melakukan perbaikan.
pasangan calon nomor 2. Waktu untuk menanggapi jawaban 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, jadi sekarang pertanyaannya adalah era digital. Jadi transformasi digital di Indonesia itu sangat penting. Untuk daerah ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana dikenal ada e-budgeting, ada e-planning, ada monet dan lain sebagainya. Itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan pasti akan tertinggal. Yang kedua, apa yang disebut dengan satu data Indonesia, dan itu harus dilaksanakan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk regulasi, gunanya untuk investasi, gunanya untuk monitor segala macam. Bagaimana produksi hasil laut kita? Bagaimana produksi padi kita? Kita apakah surplus padi kita di tanggalan ini bisa mengekspor atau menyuplai menjadi foto misalnya antara lain. Kalau enggak kita harus ngapain? Bagaimana produksi turun? Kalau tidak digunakan data satu data ini maka kita pakai apa? Makanya akan memimpin daerah ini pakai intuisi. Karena itu sangat penting. Sehingga itulah yang harus kita lakukan, membenahi seluruh aspek elemen-elemen penting ke dalam sistem elektronik, di mana akan ada transparansi, ada accountability, ada partisipasi publik bisa dibuka di situ. Karena kenapa itu mengontrol? Karena katanya jelas dan lain sebagainya. Ini sangat penting bagi kita. Jadi begitu tanggapan daripada Paslon 01. Apakah perlu bertanya? Ini menanggapi. Terima kasih Bapak calon kami. Satu keprihatinan bagi kita hari ini bahwa Takalar masuk dalam kategori tertutup informasi publiknya. Tetapi tidak apa-apa. Ke depan kami jika diberi amanah, Kabupaten dan saya salah, kami akan bentuk pejabat pengelola informasi dokumentasi. Satu PPID harus kita bentuk. Karena inilah penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buat akses informasi publik yang lebih luas, lebih gampang diakses, sehingga website-website yang ada di Kabupaten Takalar ini bisa diakses oleh masyarakat Kabupaten Takalar. Ya, jadi kita menganut sistem keterbukaan. Iya, jadi insyaallah kalau diberi amanah sekali lagi, maka hal-hal yang perlu kita bentuk, kita buat dalam pengelolaan transparansi informasi publik ini akan kita buat, akan kita jadikan seperti yang tadi saya bilang. Terima kasih banyak. Oke, masih ada? Jadi intinya bahwa ketika Paslon 01 diberi amanah, maka seluruh sistem adalah sistem menggunakan digitalisasi. Jadi kata pemerintahan di masyarakat, di UMKM semua terintegrasi online sehingga terhubung kepada satu data Indonesia. Jadi Takalar akan terbuka informasinya. Mau cari apa? Ada informasi. Mau cari cabai? Ada informasi. Mau cari beras? Ada informasi. Jangan merasa ini susah. Mau tahu daerah kita sendiri bingung, di mana cari datanya? Di mana? Masa tanya tetangga? Kan harus ada usaha pemerintah yang verify dan itu terupdate, karena itu menyangkut masalah kredibilitas daerah dan juga kredibilitas pemerintah. Ya, saya kira Terima kasih. Mohon Bapak Ibu untuk tidak ribut pada saat pasangan calon memberikan jawaban atau menjawab. Kemudian kami persilakan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menanggapi balik. Waktu menanggapi balik 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Menurut teman kami bahwa prasarana dan sumber daya manusia sangat tinggi untuk melakukan digitalisasi desa. Karena kami banyak bukti dari beberapa daerah yang melakukan hal sedemikian ini tapi tidak berhasil. Sehingga kami ragu untuk kedepannya dilakukan tentang digitalisasi ini. Ya, terima kasih. Tadi kami terima kasih atas tanggapannya. Tapi saya ingin tekankan di sini bahwa
e-budgeting yang dimaksud oleh paslon nomor 1 itu adalah sistem yang sudah lama diterapkan. Di dalam pemerintahan desa juga demikian. Kalau Anda melihat pemerintahan desa, semuanya sudah diatur dalam sistem yang namanya Siskedes, dan itu sudah lama diterapkan. Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi. Jadi kami terbuka saja bahwa kita semuanya punya prioritas. Dan tidak boleh ada yang namanya government centris. Jadi kami ada prioritas. Apa yang kami prioritaskan selama ini? Yang kami prioritaskan terlebih dahulu adalah akuntabilitas dari pemerintahan, terutama daripada pengelolaan aset dan keuangan daerah, sehingga tak kalah harus masuk dalam target minimalis, yaitu mengubah dari WDP menjadi WTP. Ada pun yang lain menurut kami, misalnya ya keterbukaan. Menurut saya, yang saya maksud tidak boleh government centris. Kami anggap bahwa WTP lebih duluan daripada itu, karena sekarang kita kan menganut open society, masyarakat terbuka, sehingga tidak harus pemerintah di depan semuanya mengambil alih pekerjaan itu, karena itu bisa dikerjakan oleh masyarakat. Jadi oleh karena itu, di dalam program kami itu disebutkan bahwa misi takalan di era kami insya Allah nanti adalah mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif, bukan government centris. Selama ini kita salah, selalu government minded. Kalau ada apa-apa government, dan itulah yang tidak kita kerjakan sebagaimana, itulah yang dikerjakan oleh kita yang tidak untuk negara maju. Kita semuanya, saya kira Pak Dili semuanya tahu bahwa di negara-negara maju sistem pemerintahan kolaboratif itu sudah dijalankan, yaitu kerjasama antara government, perguruan tinggi, komunitas, dan swasta. Jadi semua yang bisa dikerjakan oleh masyarakat, saya kira tidak terlalu harus diambil oleh pemerintah, sehingga anggaran kita itu tidak harus dikuras untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan prioritas. Itulah gunanya di DPRD. Saya kira DPRD ini tahu persis apa yang dimaksud priority. Kenapa harus ada prioritas? Karena anggaran itu terbatas. Dalam ilmu ekonomi, sumber daya itu terbatas. Oleh karena itu, sumber daya itu harus dikelola secara konsepnya priority. Jadi kami akan serahkan kepada komunitas untuk membuka dan mengeksplor data pemerintah, sehingga masyarakat punya peran di dalam rangka mendorong pemerintah untuk lebih meningkat tingkat keterbukaannya. Jadi tidak menjadi kerjaan pemerintah semuanya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.